warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Melalui Balai Belajar Lombok, kita kembali membahas materi IPS kelas 7 dengan pokok bahasan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, dengan sub pokok bahasan alat pemuas kebutuhan. Sekarang kita mulai dengan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya itu butuh pengorbanan. Contohnya, ketika anak-anakku kepingin membeli sepatu misalnya, maka di sini butuh pengorbanan. Maka sepatu ini termasuk ke dalam barang ekonomi. Kemudian yang kedua, ada barang bebas. Barang bebas di sini adalah barang yang jumlahnya sangat banyak dan untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan. Contohnya seperti air, seperti udara, seperti cahaya matahari misalnya. Ini barang-barang yang jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Maka alat ini disebut dengan barang bebas. Oke, kita lanjut yang kedua. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Di sini dibagi lagi menjadi dua. Ada barang dan ada jasa. Mari kita bahas satu-satu. Barang adalah suatu benda yang berwujud dan bisa diraba. Itu disebut dengan barang. Ya, misalnya seperti baju, HP, sepatu dan lain-lain, itu termasuk ke dalam alat pemuas kebutuhan barang. Nah, kemudian jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan. Contohnya adalah seperti jasa guru, ya, jasa dokter. Nah, di sini alat pemuas ini tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan bagaimana jasa seorang guru yang mengajarkan kita, yang awalnya kita tidak bisa membaca dan menulis. Setelah kita diajarkan, maka kita bisa membaca dan menulis. Nah, itulah jasa seorang guru, sehingga kita merasakan kebahagiaan, kesenangan. Begitu juga dengan dokter. Ketika kita mengalami sakit, kemudian dokter dengan susah payah merawat kita sehingga kita bisa sembuh. Nah, jasa-jasanya itu tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan ketika kita sudah mengalami kesembuhan. Nah, ini termasuk alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang yang penggunaannya bisa menggantikan fungsi dari barang lain. Contohnya seperti lampu dengan lilin. Ketika mati lampu, ya, bisa digantikan dengan lilin, di mana keduanya ini sama-sama menghasilkan cahaya atau penerangan. Nah, kemudian yang kedua, barang substitusi yang kedua adalah nasi misalnya, ya. Nah, ketika tidak ada nasi, maka bisa digantikan dengan barang-barang lain. Contohnya seperti jagung, yang mana fungsi dari barang-barang ini walaupun dia berbeda tetapi fungsinya sama. Makanya barang-barang ini dikenal dengan barang substitusi.
Nah, kemudian yang kedua, ada barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang bisa bermanfaat apabila digunakan secara bersama-sama. Contohnya seperti TV. TV tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada aliran listrik. Makanya TV ini harus disandingkan dengan barang lain seperti listrik, baru bisa bermanfaat atau baru bisa berguna. Nah ini. Nah, barang-barang ini disebut dengan barang komplementer. Barang yang bisa bermanfaat apabila digunakan bersama-sama antara barang yang satu dengan barang yang lain. Selanjutnya adalah yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan pemenuhannya. Menurut tujuan pemenuhannya, di sini ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan, tetapi perlu proses terlebih dahulu sehingga baru bisa digunakan. Contohnya misalnya seperti kain, ini gambar kain, ya, seperti kain. Kain belum bisa digunakan kalau belum dibuat menjadi baju. Nah ini contoh barang produksi, barang yang butuh proses dulu baru bisa digunakan. Nah kemudian contoh yang kedua, ada orang yang sedang membajak sawah, ya. Ini contoh yang kedua. Sawah ini, ya, tidak akan bisa ditanami, tidak akan bisa dipakai menanam sebelum melalui proses pengolahan. Perlu diolah dulu sehingga baru bisa digunakan. Nah ini contoh barang produksi. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, di sini ada barang konsumsi. Apa sih barang konsumsi itu? Barang konsumsi itu adalah barang yang bisa dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya seperti baju. Ketika kita membeli baju, kita bisa langsung menggunakannya. Beda dengan yang tadi, ketika membeli kain itu tidak bisa langsung digunakan, melainkan dia butuh proses dulu baru bisa dimanfaatkan. Namun kalau barang konsumsi, barang ini ketika kita beli kita bisa langsung menggunakannya. Contohnya seperti baju di gambar ini. Contoh kedua, di sini ada buku di sampingnya. Ketika kita membeli buku, kita bisa langsung bisa membaca buku tersebut, kita bisa langsung memanfaatkannya, ya, sebagai referensi kita untuk menambah pengetahuan. Maka baju dan buku ini termasuk ke dalam barang konsumsi. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Di sini dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Mari kita bahas satu-satu. Barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya seperti padi. Ya, padi belum bisa kita konsumsi, ya. Tidak bisa kita konsumsi langsung, tetapi nanti ada proses produksi, digiling, kemudian diubah menjadi beras, kemudian menjadi nasi, baru bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan kayu. Ketika masih berbentuk kayu, maka penggunaannya pun di sini belum bisa kita gunakan secara maksimal. Tetapi ketika kayu sudah diubah menjadi meja, menjadi kursi, maka
barang ini akan bisa digunakan. Nah, ini tergolong ke dalam barang mentah. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Nah, ini barang setengah jadi. Ya, contohnya seperti benang ini. Ya. Benang ini termasuk barang setengah jadi. Nanti kalau sudah di benang ini digunakan untuk menjahit baju, maka benang ini baru bisa digunakan. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada tepung. Tepung juga ini di sini termasuk barang setengah jadi, ya, karena belum bisa kita manfaatkan langsung, tetapi barang ini, tepung ini perlu proses dulu, sehingga baru bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, contohnya seperti baju ini. Ini barang yang sudah jadi, bisa kita langsung memanfaatkannya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah nasi. Ya, ketika sudah menjadi nasi, barang ini sudah bisa kita langsung manfaatkan, bisa kita langsung makan, sehingga baju dan nasi ini termasuk ke dalam barang jadi. Nah, mungkin ini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa kalian pahami, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.